Pernah terbayang nggak, di tengah riuhnya kehidupan yang sedang kita jalani setiap hari, ada satu momen di masa depan yang sudah terukir pasti. Namun, tak satu pun dari kita tahu kapan itu akan terjadi. Kita begitu sibuk menghitung hari besok, mempersiapkan agenda minggu depan, atau merancang impian besar untuk beberapa tahun ke depan. Tapi pernahkah terlintas di pikiran kita, bagaimana jika hari itu justru datang lebih cepat dari semua rencana kita? Pernahkah kita berpikir, suatu hari nanti akan ada satu hari ketika untuk terakhir kalinya kita membuka mata, terakhir kalinya kita menghirup udara, terakhir kalinya kita mendengar suara orang-orang yang kita cintai, dan terakhir kalinya jidat menyentuh sajadah untuk bersujud. Dan yang paling menakutkan, kita bahkan tidak tahu kalau hari itu adalah hari terakhir kita. Kita seringkali membuat rencana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kita giat menabung, bekerja keras membangun rumah, mengejar posisi dan karir. Tetapi jarang sekali kita benar-benar membuat persiapan untuk satu-satunya perjalanan yang pasti akan datang, yaitu perjalanan pulang. Karena sejatinya, kita ini bukan penduduk asli dunia. Kita hanyalah musafir yang sedang mampir berteduh sejenak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Perhatikan kata-katanya. Bukan mungkin, bukan kalau, tetapi pasti. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan mati, bukan pula kapan kita akan dipanggil, melainkan sudah siapkah kita untuk pulang? Jika hari ini adalah hari terakhir kita, apakah bekal yang kita bawa sudah cukup? Atau jangan-jangan kita masih terlalu sibuk mengumpulkan barang bawaan yang pada akhirnya harus kita tinggalkan begitu saja? Dunia ini tempat beramal, bukan tempat tinggal. Semoga saatnya tiba nanti, kita pulang bukan dalam keadaan tertipu oleh dunia, melainkan pulang ke pelukan kasih sayangnya dengan hati yang tenang. Mungkin kita semua pernah merasa ketika sudah berhasil mendapatkan sesuatu yang sangat kita inginkan, tapi rasanya bahagianya cuma bertahan sebentar saja. Hari ini kita merasa, kalau aku punya ini, hidupku pasti tenang. Tapi begitu benda itu sudah ada di genggaman kita, rasa senangnya menguap begitu cepat, dan kepala kita langsung sibuk memikirkan keinginan berikutnya. Mengapa kita seolah-olah selalu merasa kurang dan tidak pernah benar-benar merasa cukup? Coba kita perhatikan pola hidup kita sendiri. Ketika belum punya motor, kita sangat ingin motor. Begitu sudah punya motor, mata kita mulai melirik mobil. Sudah punya mobil, kita ingin rumah. Sudah punya rumah, kita ingin yang lebih besar, lebih megah, dan lebih luas. Seolah-olah kejaran itu tidak akan pernah ada habisnya. Mengapa? Jawabannya sederhana. Karena Allah memang tidak pernah menciptakan dunia ini sebagai tempat tinggal yang memuaskan. Dunia ini tidak dirancang sebagai tempat istirahat. Dunia hanyalah tempat singgah. Rasulullah SAW pernah berpesan dengan sangat indah, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau seorang musafir. Coba bayangkan seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh. Ketika dia berteduh di bawah pohon rindang atau menginap semalam di rest area, apakah dia akan sibuk mengecat tembok rest area itu? Apakah dia akan membeli perabotan mahal untuk menata tempat persinggahan sementara itu? Tentu tidak. Musafir yang bijak tidak akan menghias tempat persinggahannya secara berlebihan, karena dia tahu rumahnya bukan di situ. Dia hanya butuh bekal secukupnya untuk bisa melanjutkan perjalanan. Begitu pula dengan kita. Alasan mengapa hati kita sering merasa lelah, haus, dan tidak pernah puas di dunia adalah karena jiwa kita tahu rumah kita yang sebenarnya bukan di sini.
Rasa rindu akan ketenangan yang abadi itu tidak akan pernah terpenuhi oleh harta, gelar, atau barang mewah apapun di bumi. Karena kenyamanan sejati itu hanya ada di rumah asal kita, yaitu di surganya. Jadi, jangan habiskan seluruh energi kita untuk memperindah rest area ini, sampai kita lupa mengumpulkan bekal untuk pulang ke rumah yang sebenarnya. Coba bayangkan, kita diberi sebuah lilin yang menyala di ruangan yang gelap. Lilin itu terus meleleh, detik demi detik tanpa bisa kita hentikan. Kita tidak pernah tahu seberapa panjang lilin itu sejak awal, tapi kita tahu pasti suatu saat apinya akan padam. Seperti itulah hidup kita hari ini. Tanpa kita sadari, setiap detik yang berlalu bukan cuma menambah angka di kalender, tapi sedang mengikis habis sisa nafas yang kita miliki. Lucunya, kita sebagai manusia, kita sering berkata dengan bangga atau gembira saat ulang tahun. Umurku sekarang 20 tahun, 30 tahun. Padahal, sebenarnya yang bertambah hanyalah angka yang sudah lewat. Sedangkan yang terus berkurang adalah sisa umur yang sama sekali tidak kita ketahui batasnya. Setiap kali matahari terbit, satu hari dari jatah kehidupan kita telah habis. Dan setiap kali malam datang, langkah kaki kita sebenarnya sedang semakin dekat menuju liang kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Tidak peduli apakah saat itu kamu sedang sehat, atau sedang di puncak usia muda, sedang bergelimang harta, sedang bersenang-senang menikmati liburan, atau sedang sibuk menumpuk pekerjaan. Ingatlah satu hal, kematian tidak pernah salah alamat dan tidak pernah terlambat walau sedetik. Kita sering berpikir kematian itu hanya milik orang tua yang sudah sakit-sakitan. Kita sering merasa kematian itu masih sangat jauh, seolah-olah ada di antrian paling belakang. Padahal, malaikat maut tidak pernah melihat syarat usia. Kematian tidak menunggu kita siap, tidak menunggu kita selesai bertobat, dan tidak menunggu impian-impian kita terwujud. Hari ini, nama kita mungkin masih tertulis di layar HP orang lain sebagai teman, kerabat, atau rekan kerja. Namun bisa jadi besok, nama kita hanya tersisa dalam tulisan berita duka. Maka jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, jangan jadikan hari ini berlalu sia-sia. Perbaiki sholat, minta maaf atas kesalahan, dan perbanyak bekal untuk kembali pulang. Karena setiap kali jarum jam berdetik, ingatlah kita bukan sedang berjalan menjauhi masa lalu, melainkan sedang berjalan melangkah mendekati kematian. Bayangkan, suatu hari nanti, giliran nama kita yang dipanggil. Tubuh kita sudah terbujur kaku, dibalut kain putih yang polos tanpa saku. Orang-orang yang kita cintai berkumpul, memandangi wajah kita untuk yang terakhir kali dengan derai air mata. Hari itu, kita tidak lagi bisa berbicara. Kita tidak lagi bisa memegang smartphone, tidak bisa lagi menyapa keluarga, dan tidak lagi bisa menikmati semua hal yang selama puluhan tahun kita perjuangkan mati-matian. Di momen itu, kita akan benar-benar sadar seberapa tidak berdayanya kita sebagai manusia. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang sangat indah sekaligus menggetarkan jiwa. Beliau bersabda bahwa ketika seseorang meninggal dunia, akan ada 3 hal yang mengantarkannya menuju peristirahatan terakhir: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Namun, begitu tubuh perlahan dimasukkan ke dalam liang lahat dan tanah pertama mulai ditumpahkan, keluarga yang sangat kita cintai, yang kita bela siang dan malam, akan berbalik arah dan berjalan pulang ke rumah. Harta yang kita kumpulkan dengan menahan lelah dan mengorbankan waktu istirahat akan langsung dibagi-bagi menjadi warisan.
Dan pada akhirnya, dua hal itu pergi meninggalkan kita. Satu-satunya yang menolak pergi, yang memilih tetap tinggal duduk bersama kita di dalam gelapnya kubur hanyalah amal. Coba bayangkan betapa ironisnya cara kita hidup selama ini. Selama ini, kita sering kali menghabiskan 24 jam sehari berpuluh-puluh tahun hidup kita hanya untuk mengejar harta dan menyenangkan keluarga. Dua hal yang pasti akan meninggalkan kita begitu napas ini terhenti. Namun sebaliknya, kita begitu sering menunda-nunda, malas, dan lalai untuk mengumpulkan amal solih. Padahal, justru amal solihlah satu-satunya sahabat setia yang akan menemani kita di alam kubur yang sepi, saat tidak ada lagi cahaya dan tidak ada lagi penolong. Bukan berarti kita tidak boleh mencari harta. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai keluarga. Tapi ingatlah, jadikan harta sebagai jalan amal kita. Jadikan kasih sayang pada keluarga sebagai bentuk ibadah. Karena kelak ketika pintu dunia sudah tertutup rapat, bukan seberapa mewah rumah yang kita tinggalkan yang akan menyelamatkan, melainkan seberapa banyak sujud, sedekah, dan kebaikan yang kita kirimkan terlebih dahulu ke akhirat. Sebelum semuanya terlambat, mari perbaiki bekal kita. Pernahkah kita berpikir, mengapa hampir semua orang begitu takut ketika mendengar kata kematian? Banyak dari kita merasa takut mati karena memikirkan kematian sebagai sebuah titik akhir. Akhir dari semua cita-cita, akhir dari semua kebahagiaan, dan akhir dari segala hal yang sudah susah payah kita bangun di dunia ini. Padahal, bagi seorang mukmin, sudut pandang itu justru terbalik. Kematian bukanlah akhir cerita. Kematian tidak lebih dari sebuah pintu transisi, sebuah perbatasan yang harus dilewati untuk masuk ke kehidupan yang jauh lebih nyata dan abadi. Jika dunia ini adalah tempat ujian, maka kematian adalah momen lembar jawaban kita dikumpulkan. Jika dunia ini adalah tempat bercocok tanam, maka kematian adalah awal dari musim panen yang sesungguhnya. Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah standar kecerdasan yang sangat berbeda dengan standar manusia pada umumnya. Beliau bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Coba kita resapi kalimat tersebut. Artinya, kecerdasan sejati di mata Allah bukan cuma soal seberapa tinggi gelar akademis, bukan cuma soal seberapa sukses bisnis yang kita bangun, atau seberapa cepat kita meraih pencapaian duniawi. Tetapi kecerdasan tertinggi adalah seberapa bijak kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang akan datang setelah dunia ini usai. Bayangkan seseorang yang tahu bahwa minggu depan ia akan pindah ke negara lain untuk tinggal di sana selamanya. Apakah orang yang cerdas akan menghabiskan seluruh uangnya untuk merenovasi rumah sewaan yang akan ditinggalkannya minggu depan? Tentu tidak. Orang yang cerdas pasti akan mengirimkan modal dan tabungannya ke negara tujuan agar saat tiba di sana ia bisa hidup layak dan bahagia. Inilah analogi hidup kita. Dunia ini hanyalah kontrakan sementara, sedangkan akhirat adalah rumah masa depan yang akan kita huni tanpa batas waktu. Maka, jangan lagi memandang kematian hanya dengan ketakutan yang melumpuhkan. Pandanglah kematian sebagai pengingat untuk terus berbuat baik, sebagai pendorong untuk menyempurnakan sholat, dan sebagai alasan untuk menyebarkan kasih sayang serta keberkahan selama napas masih ada. Karena pada akhirnya, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjumpaan seorang hamba dengan Sang Pencipta yang melimpahkan kasih sayangnya. Sudahkah kita menjadi orang yang cerdas hari ini? Setelah semua cerita, renungan, dan pengingat yang kita bahas dari awal tadi, mungkin timbul pertanyaan di dalam hati kita. Apakah mengingat kematian akan membuat hidup kita menjadi redup dan penuh ketakutan? Jawabannya adalah tidak. Kematian bukanlah sesuatu yang harus kita hindari dari pikiran, apalagi kita lupakan. Karena justru dengan selalu mengingat bahwa hidup ini ada batasnya,
kita baru benar-benar belajar cara menghargai hidup. Dengan mengingat mati, kita belajar untuk meruntuhkan gengsi dan berani meminta maaf. Kita belajar untuk tidak lagi menunda-nunda dan mulai memperbaiki sholat. Kita belajar untuk mendekat dan mencintai Al-Quran. Dan dengan mengingat mati, kita akhirnya sadar bahwa jabatan yang kita kejar, harta yang kita kumpulkan, serta pujian manusia yang selama ini kita harapkan, semuanya hanyalah titipan sementara yang tak akan kita bawa ke dalam kubur. Sebab suatu hari nanti, nama kita pasti akan dipanggil, bukan lagi untuk dipanggil naik ke atas panggung menerima penghargaan dunia, melainkan untuk kembali menghadap Sang Pencipta. Betapa indahnya jika di akhir perjalanan nanti, Allah menyambut kedatangan kita dengan firman-Nya yang paling menggetarkan hati. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga ketika hari itu benar-benar tiba, hari ketika kita harus melangkah untuk kembali pulang, Allah memanggil nama kita dengan panggilan yang paling indah tersebut, bukan dipanggil sebagai hamba yang lalai dan tertipu oleh gemerlap dunia, melainkan dipanggil sebagai jiwa yang tenang. Karena pada akhirnya yang paling penting dalam hidup ini bukan seberapa lama kita tinggal di bumi, melainkan bagaimana keadaan kita saat pulang menghadap Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup lembaran usia kita dengan akhir yang indah, dengan husnul khotimah. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama orang-orang yang kita cintai di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika renungan ini menyentuh hati, bagikanlah kepada orang-orang tersayang agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.